Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya ya, sambil lambaikan tangan kita sekali lagi katakan shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya hari-hari ini kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Dia selama-lamanya mengasihi kita. Dia selama-lamanya baik dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau senengin Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Dan kita mau menyatakan rasa syukur kita buat segala kebaikannya. Kami berdoa Tuhan. Biar hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan lebih lagi pagi ini.
menikmati Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus mengalir. Mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sebagai sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan saudara, sepanjang hidupku Engkau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau setia, oh ya. Sepanjang
hidupku bagimu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Suara kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Aku berserah dan menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertailah aku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Angkat tanganmu, sembahlah. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kita angkat tangan kita sembah Tuhan yuk sama-sama saudara. Bersyukur buat kebaikan-Nya. Katakan aku berserah Tuhan. Katakan hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan,
Pejamkan matamu, saudara. Musik menyembah Tuhan, musik menyembah Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu bersama-sama dengan dirimu menyembah Tuhan. Urapan yang baru yang ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku, di dalam hati kita menyembah Tuhan. Kami tahu perbuatan Tuhan sungguh besar buat kami. Kekudusan-Mu, kesucian-Mu, kebaikan-Mu sungguh mulia buat kami. Kalau kami bisa ada di tempat ini berdiri dengan keadaan yang luar biasa baik, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh sama-sama nyembah, nyenengin Tuhan di tempat ini. Kami boleh masuk dalam tahta suci Tuhan dan kami boleh bersama-sama dengan para malaikat menyembah. Itulah anugerah yang terindah buat kami pagi hari ini. Thank you Lord, terima kasih Yesus. Kami mau katakan dengan apa kami balas kasih-Mu. Begitu besar, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu mulia, begitu hebat, begitu ajaib dan berkesan Tuhan. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Dia, Yesus. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around.
hadir tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersuka cita oleh karena kehadiran. Amin. Karena waktu kami boleh berada di dalam hadirat itu, berjumpa dengan Engkau, sesungguhnya Tuhan, kami kembali menemukan betapa berharganya hidup kami di mata. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Yang Tuhan setuju Yesus. berikan tepuk tangan Terima bagi kasih, Tuhan kita Tuhan. kasih. Wow, saya percaya bisa tepuk tangan lebih dari ini Bapak Ibu Saudara. Come on, sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Saudara, waktu kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya doakan tadi, kita temukan hidup kita sungguh berharga. Katakan amin. Katakan amin. Karena banyak sih di luaran Bapak Ibu Saudara, ketika masalah mungkin apa pelecehan atau apa, dia menemukan atau fitnah atau sedikit bully gitu ya, atau tidak pernah menemukan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Lamar kerjaan kemana kemari, kesana kemari nggak ketemu kerjaan yang terbaik. Dia temukan dirinya nggak berharga. Tapi saudara, sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, waktu kita dalam hadiratnya, kita percaya kita temukan diri kita sungguh berharga bagi Allah. Katakan amin. Jangan pernah menyerah, karena sesuatu yang terbaik sedang menunggu bagi kita di depan. Katakan amin. Come on, sama-sama kita belajar pujian ini lagi yuk. Hey, pujian ini lahir di gereja ini saudara, di rumah kita. Temukan bahwa kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Imani kata demi kata di hadapan Tuhan. Dalam fellowship yang indah, nyanyikan. Dia menciptakan dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatirkan keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Kita berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambar wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terdengar di dunia. Yuk tepuk tangan sama-sama di atas kepala sekali lagi mau. Bulan dan matahari tidak pernah bertanding. Sesuai waktunya masing-masing bersinar. Demikian hidup kita. Tiba waktunya Tuhan pasti kita bersinar. Yang percaya katakan amin. Kalau katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yang menciptakan dirimu indah dan berharga. Terimalah dan jangan khawatir keberadaannya. Percayalah penyertaannya selalu sempurna. Jadikan segalanya indah pada waktunya. Kau tercipta berbeda dengan semua yang ada. Tuhan jadikan engkau milik kepunyaannya. Seperti bulan dan matahari tak pernah bertanding. Sesuai waktunya mereka bersinar. Katakan sama-sama, kau berharga, kau mulia, amin, amin, amin. Serupa dengan gambar wajahnya. Sungguh ku berharga, kau berharga, kau mulia, jadilah terang garam. Lagi katakan, kau berharga, kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambar wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah terang garam. Tapi ini diciptakan untuk kita fellowship yang indah Bapak Ibu Saudara. Dia jadikan kita berharga. Dia jadikan kanan, kiri, depan, belakang, suami, istri, anak-anak kita berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama sekarang katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang. Kau berharga, kau
kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Hei, jadilah kuat hari ini, sebab Tuhan tidak pernah berhenti berperang bagi kita. Dia ada bagi kita, Dia ada dalam kita. Come on, katakan kau berharga, kau mulia, kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Kau berharga, kau mulia, jadilah ternama. Sekali lagi katakan, kau berharga, kau mulia, kau serupa dengan gambaran wajahnya. Pujilah Tuhan, karena perbuatannya, jadilah terdengar di dunia, jadilah terdengar di dunia, jadilah terdengar di dunia. Terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami. Kami imani setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia lebih lagi. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Karyanya yang mulia ada pada setiap kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu kita temukan bahwa kita berharga, kita mulia, lewat segala hal yang kita perbuat, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu kecurangan bagi Tuhan. Tapi Dia katakan bagi setiap kita, kau berharga, kau mulia, kau kepunyaanku. Mari saudara dalam sikap menghormati Tuhan sekali lagi ucapkan syukur buat perbuatan karyanya, kasihnya yang mulia bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Oh Rabashandara. Dalam sikap doa masing-masing katakan terima kasih Bapak. Oh Ralabalala. Bolehkah dalam 1 menit ke depan saya mengajak kita pribadi lepas pribadi yang hadir pagi hari ini secara onsite ataupun setiap kita yang beribadah secara online ini, kita ucapkan syukur buat keberadaan kita hari ini. Come on, Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hidup. Ucapkan syukur buat keluarga, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak. Terima kasih buat orang tua. Terima kasih buat pekerjaan usaha. Terima kasih buat pendidikan studi. Terima kasih buat segenap apa yang boleh kami alami hari ini. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kira ada yang tidak seberuntung kita. Tapi Tuhan jadikan ini untuk boleh kita nikmati sebagai setiap agenda. Bingkai rancangan Tuhan, rencananya bagi setiap kita. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Tebus dosaku, Kau yang terimaku, Kau yang selalu ada bagiku. Aku bersyukur, aku bersyukur. Terima kasih buat hidupku. Terima kasih Kau terima kekuranganku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam pengucapan syukur kami buat hidup kami, keluarga kami, keberadaan kami, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa bagi gereja ini. Kami ucapkan syukur buat wadah di mana kami boleh bertumbuh secara roh di hadapan Tuhan. Kami boleh makan dan minum atas rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikenyangkan. Kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan melalui wadah kami. Oleh karena itu kami mau berdoa, kami mau ucapkan syukur buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Tuhan, dimanapun pagi hari ini hamba-Mu berada, kami mempercayai bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai hamba-Mu. Kau nyatakan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus, kesempurnaan, kesehatan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau memulihkan terus Tuhan, Kau beri kekuatan untuk terus berlari memberitakan Injil-Mu atas seluruh bangsa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu lebih lagi.
hati Bapa Kau berikan atas hamba memimpin setiap gereja yang boleh berada di bawah penggembalaan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami di tempat ini beserta para wakil, buat Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wicoyo, Bapak Rianto dan Pak Ferry beserta seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati keberadaan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan yang taruh, Tuhan yang pilih bukan manusia yang pilih. Tuhan yang tunjuk bukan manusia yang tunjuk. Oleh karena itu kemampuan wibawa daripada Allah, visi daripada Tuhan terus Kau nyatakan Tuhan atas para pemimpin gereja kami di tempat ini. Memberkati usaha pekerjaan keluarga. Lebih lagi Tuhan Yesus, hari-hari ini bawa dalam dimensi yang baru Tuhan. Pengembalaan gereja ini membawa satu yang baru di hadapan Tuhan. Musim yang baru terus Kau nyatakan atas wadah ini melalui pemimpin kami. Kami juga memberkati dan berdoa buat pemilik tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan dia saluran berkat atas gereja ini. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu serta seluruh keluarga besar. Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan perlindungan yang nyata. Tuhan percaya wibawa daripada Allah, hikmat daripada Tuhan terus Kau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Jadikan hari-hari ini Tuhan Yesus wadah hamba-Mu Tuhan Yesus jadi garam dan terang lebih lagi atas bangsa ini. Setiap hal yang boleh dipercayakan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa dalam nama Yesus jadi berhasil. Kami juga memberkati umat Tuhan yang hadir pagi ini secara onsite ataupun yang masih beribadah secara online. Memberkati Tuhan setiap pekerjaan usaha. Berikan Tuhan kesehatan bagi yang sakit Tuhan Yesus. Nyatakan pemulihan Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan darah Yesus nyata atas seluruh jemaat Tuhan GBI Kebon Siri. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa juga buat generasi muda. Memberkati hari-hari anak-anak muda. Generasi muda yang cinta akan Tuhan Kau sedang bangkitkan. Mati-matian percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus sedang Kau bangkitkan. Atas wadah ini, atas bangsa ini kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Atas bangsa dan negara ini sekali lagi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya perkara yang indah sedang Kau lakukan atas Indonesia. Sesuatu yang luar biasa sedang Kau kerjakan atas negeri ini. Kami percaya, oleh karena itu kami berkata, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini segenap pinta kami. Kami bawa dalam pengucapan syukur kami kepada Allah yang mendengar setiap seruan kami. Terpujilah nama Tuhan yang percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami bawa hidup kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku di atas mezbamu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagimu Yesus. Terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Mari angkat tangan katakan, ku bawa di atas mezbamu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagimu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan lebih lagi, ku bawa hidupku di atas mezbamu, hanya yang terbaik ku persembahkan bagimu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu Yesus. Sekali lagi, come on, jemaat Tuhan saja katakan, ku bawa di atas, amin. Hanya yang terbaik bagimu. Ku terima kasih-Mu, berkat dan anugerah hanya nama-Mu. Oh, ku
hanya namamu Yesus. Oh, hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus, di atas segalanya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna.
Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun, ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman.
dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa?
karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya,
Seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah.
Bapa terima kasih. Kau akan memberkati kami semua melalui perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Jemaat GBI Kebon Sirih yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka merayakan 20th Anniversary GBI Kebon Sirih, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah perayaan 20th Anniversary GBI Kebon Sirih. Bangkit dan jadilah terang. Ibadah perayaan akan diadakan pada hari Minggu 12 Mei 2024
dan akan dilayani oleh Pastor Riza Solihin. Open Gate akan dimulai pada pukul 9.40 WIB dan bertempat di gedung iNews Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk dapat bergabung dalam ibadah perayaan 20th Anniversary GBI Kebon Sirih. We are glad to invite you to join our celebration. Kingdom Kids juga akan mengadakan Kids Movie Theater. Untuk itu, Papa dan Mama jangan lupa bawa anak-anak kita untuk bergabung dalam keseruan ibadah Kingdom Kids. Ditunggu ya! Come and join us, our first retreat 153 Youth Meeting. Teman-teman youth, yuk bergabung dalam retret perdana 153 Youth Meeting di Villa Beth Grace tanggal 23 sampai 25 Mei 2024. Yuk teman-teman daftarkan diri, jangan sampai kelewatan. Bagi jemaat GBI Kebon Sirih yang membutuhkan pelayanan, dukungan doa, dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Sirih dapat menghubungi nomor berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik ruangan dan koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang yang sudah disediakan atau di depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk kenyamanan bersama, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash pada hari ini.